Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarahi hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah, pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Lala Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Delala Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur firokim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat, jadi bumi ini berstatus maujudah. Kemudian maujudah ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif, yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan wala simalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan, sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet, tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun. Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud, maka logika kita terbangun. Gak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bak, dalile wong bar salat wiridan ya apa?
Terus tak tanya, dalilnya nyalakan HP apa setelah sholat? Ya nggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islamu atau eling pangeran katanya. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah no, jangan-jangan diakali, ben wong Islam ra eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus. Karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika. Dan logika ini nggak terbantahkan. Makanya sebuah nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu, kayak Imam Ghazali itu, dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam.